Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang narapidana dirawat di fasilitas pemasyarakatan. Saat dia dikurung, dia merenungkan peristiwa masa lalu. Dia dulu adalah kutu buku dari kota kecil. Dia berteman baik dengan gadis tercantik dan terpopuler di sekolah. Suatu malam, ia mengundang kutu buku untuk ke bar dan menonton band rock indie. Saat si cantik mengambil minuman, kutu buku sengaja mendengar penyanyi solo mengolok-olok perilakunya. Saat band sedang bermain, api muncul di bar. Kedua gadis melompat melalui jendela toilet dan larikan diri dari kobaran api. Mereka menemukan band di luar. Si solois mengajak mereka ke tempat yang aman naik van. Si cantik setuju meskipun diprotes kutu buku dan pergi dengan band. Video ini disponsori oleh QYOUDI, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QYOUDI sekarang. Kutu buku sampai di rumah. Dia menelepon pacarnya untuk bercerita. Dia khawatir si cantik dalam bahaya. Tiba-tiba si cantik muncul di rumahnya dengan pakaian robek dan memar di sekujur tubuhnya. Keanehan terjadi ketika si cantik memakan ayam mentah yang ada di lemari esnya. Dia memuntahkan tar hitam ke seluruh lantai. Kemudian dia melempar kutu buku ke dinding dan bertanya apakah dia takut. Dia kemudian melesat keluar, membuat si kutu buku bingung dan takut. Paginya seluruh kota berduka atas kebakaran bar. Tetapi si cantik datang ke sekolah dan bertindak seolah-olah tidak ada hal buruk, tidak peduli dengan tragedi itu. Kemudian ia bertemu dengan kapten futbal yang masih berduka atas sahabatnya yang tewas. Dia menggodanya lalu membawanya ke hutan terdekat. Saat mereka berdua berciuman, mulutnya menganga dengan mengerikan dan dia menyerangnya. Seorang guru di sekolah menemukan sisa-sisa kapten. Kota makin terguncang oleh peristiwa ini. Lagu yang dinyanyikan band indie sukses besar. Mereka bilang akan mendonasikan 3% untuk korban kebakaran. 1 bulan berlalu dan si cantik makin kurus, pucat dan lapar. Dia memusatkan perhatian pada penyendiri di sekolah dan mengatur kencan dengannya. Pria itu pergi menemui si cantik tetapi diarahkan ke sebuah rumah sepi terlantar. Tiba-tiba, si cantik berubah menjadi makhluk bermata ular dan memakannya. Ketika kutu buku kembali ke rumah, dia menemukan si cantik di tempat tidurnya. Mereka berciuman sampai kutu buku keluar dari lamunannya. Akhirnya, si cantik menceritakan apa yang terjadi padanya saat kebakaran. Di flashback, Ben mendorong si cantik keluar ke hutan untuk mengorbankannya dalam ritual demi kesuksesan. Saat mempersiapkan ritual, anggota Ben bertanya-tanya apakah si cantik itu perawan. Dia berulang kali menegaskannya dengan harapan mereka akan membiarkannya pergi. Mereka melafalkan mantra dan kemudian menyelesaikan ritualnya. Si cantik kaget ketika dia masih hidup. Lalu dia pergi. Tiap kali dia makan manusia, dia tidak bisa dihancurkan. Dia membuktikan ini dengan melukai dirinya sendiri, dan lukanya segera sembuh. Si kutu buku ingin memberitahu polisi, tetapi si cantik bilang tidak ada yang akan percaya. Ia pergi melompat keluar dari jendela lantai 2, mendarat tanpa cedera lalu hilang. Khawatir, si kutu buku melakukan penelitian okultisme di perpustakaan. Dia menemukan apa yang salah dengan ritual itu, yakni karena si cantik tidak perawan. Ritual itu tetap membawa Ben kemakmuran, tetapi juga mengubah si cantik menjadi sukubus, makhluk pemakan laki-laki. Si kutu buku sadar bahwa acara dansa sudah dekat dan si cantik ingin menggunakan acara itu sebagai tempat berburu. Dia memberitahu pacarnya bahwa dia tidak boleh menghadiri acara tersebut. Tapi pacarnya tidak mengerti. Dia putus untuk melindunginya. Namun pacarnya tetap pergi terlepas dari peringatannya. Akhirnya tibalah acara formal yang dibawakan oleh band indie.
Si kutu buku tidak melihat mantan pacarnya dimanapun, jadi dia lari. Sementara itu, si cantik mendekatinya di hutan. Dia merayunya dan membawanya ke sebuah bangunan kosong. Ketika dia menolaknya, si cantik melemparkannya ke air. Saat kutu buku bergegas, dia melihat si cantik mengamuk dan menggigit pacarnya yang terluka. Ia menyeretnya keluar dari kolam. Dia mengatakan bahwa si cantik tidak pernah menjadi teman yang baik untuknya. Si cantik mengancam akan menyakitinya. Tapi pacarnya menggunakan energi terakhirnya untuk menyerangnya. Dia kemudian melarikan diri melalui jendela terdekat. Pacarnya tewas di pelukannya. Bertekad untuk membalas dendam, kutu buku masuk ke kamar si cantik dan memulai perkelahian. Dia menarik liontin persahabatan dari lehernya dan mengakhirinya. Ibu si cantik masuk kamarnya dan melihat akibat dari perkelahian itu. Akibatnya, si kutu buku dibawa ke pusat pemasyarakatan. Namun karena digigit oleh si cantik, si kutu buku mendapatkan kekuatan iblisnya sendiri. Dia juga mengadopsi beberapa kepribadian mantan sahabatnya, menjadi pemarah dan agresif. Dia melayangkan dirinya sendiri dan merobohkan jendela di atas kepala dengan kekuatan manusia supernya. Dia kemudian melarikan diri. Dia menumpang kendaraan dan memberitahu pengemudi bahwa dia ingin mengunjungi sebuah band. Dia menjelaskan bahwa malam ini akan menjadi pertunjukan terakhir mereka. Kredit akhir menunjukkan band indie di kamar hotel mereka setelah konser. Saat berpesta, mereka diserang oleh sosok buram. Foto-foto dari TKP polisi dan rekaman kamera keamanan menunjukkan si kutu buku. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.